Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatmadi, NIM 51810111024 dari Prodi Teknik Komputer, ingin menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU. Langsung saja. Penjadwalan CPU adalah permasalahan menentukan proses mana pada ready queue yang dialokasikan ke CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU, diantaranya algoritma penjadwalan first come, first served, algoritma penjadwalan shortest job first, algoritma penjadwalan priority scheduling atau jadwal prioritas. Yang terakhir, algoritma penjadwalan round robin. Setiap algoritma diukur turnaround time dan waiting time untuk membandingkan performansi dengan algoritma lain, dan untuk mengukur turnaround time dan waiting time digunakan Gantt chart. CPU time atau burst time membutuhkan semua proses diasumsikan diketahui. Arrival time untuk setiap proses pada ready queue diasumsikan diketahui. Algoritma penjadwalan first come, first served atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu, dan rata-rata waktu tunggu atau average waiting time cukup tinggi. Algoritma penjadwalan FCFS merupakan salah satu strategi penjadwalan non-preemptive karena sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut akan tetap memakai CPU sampai proses tersebut melepaskannya, yaitu jika proses berhenti atau meminta I/O. Kelemahan dari algoritma penjadwalan ini adalah adanya convoy effect. Skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Implementasi dari FCFS mudah diatasi dengan FIFO QU. Contoh, proses P1 burst time 24, P2 3, P3 3. Urutan kedatangan adalah P1, P2, P3. Gantt chart ini adalah seperti gambar di bawah ini. Lanjut, waiting time for P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 24, P3 sama dengan 27. Average waiting time yaitu 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3 sama dengan 17. Misal proses dibalik sehingga urutan kedatangan adalah P2, P3, P1. Gantt chart-nya seperti gambar di bawah ini. Lanjut, algoritma shortest job first scheduler. Algoritma ini digunakan ketika CPU bebas proses yang mempunyai waktu terpendek untuk menyelesaikan pendapat prioritas. Seandainya dua proses atau lebih mempunyai waktu yang sama, maka FCFS algoritma digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Prinsip algoritma penjadwalan ini adalah proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Oleh karena itu, algoritma ini optimal jika digunakan, tetapi sulit untuk diimplementasikan karena sulit mengetahui CPU burst selanjutnya. Ada dua skema dalam SGFS ini, yaitu yang pertama non-preemptive, ketika CPU memberikan kepada proses itu tidak bisa ditunda hingga selesai. Yang kedua, preemptive, bila sebuah proses datang dengan waktu proses lebih rendah dibanding dengan waktu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, maka proses yang waktunya lebih rendah mendapatkan prioritas. Skema ini disebut juga short remaining time first. Contohnya seperti gambar di samping. Average waiting time sama dengan 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7
dibagi 4 sama dengan 4. Contoh SGF primitif SJV algoritma mungkin adalah yang paling optimal karena ia memberikan rata-rata minimum waiting untuk kumpulan dari proses yang mengantri. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Proses P1 arrival time 0.0 burst time 7, P2 2.0 burst time 4, P3 arrival time-nya 4.0 burst time-nya 1, dan P4 arrival time-nya 5.0 burst time-nya 4. Average waiting time 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 4 sama dengan 3. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.